Jujur saja, beberapa tahun ke belakang, banyak dari kita pernah meremehkan Donghua. CGI kaku, gerakan aneh, bahkan ada yang bilang, ini belum pantas disebut animasi. Tapi fans lama pasti ingat satu hal. Kita tetap nonton. Bukan karena visualnya sempurna, tapi karena ceritanya punya jiwa. Kita tumbuh bareng Xiaoyan yang diremehkan, menahan napas bareng Tang San, dan menyaksikan Xiao, Neza, sampai dunia-dunia lain perlahan bangkit. Dan tanpa kita sadari, Donghua juga ikut tumbuh bersama kita. Hari ini, Donghua bukan lagi alternatif. Ia sudah menjadi kekuatan utama. Visualnya kelas dunia. Efeknya brutal dan momen-momennya cukup kuat untuk bikin kita merinding lagi seperti pertama kali. Dari ribuan episode yang sudah kita tonton selama bertahun-tahun, ada beberapa adegan yang tidak akan pernah terlupakan. Bukan cuma karena megah, tapi karena disitulah kita sadar, Donghua sudah berubah selamanya. Inilah beberapa adegan Donghua paling ikonik yang selalu hidup di ingatan fans. One Battle Through the Heavens. Janji 3 tahun Xiaoyan vs Nalan Yanran. Di posisi pertama, kita punya momen yang sudah dinantikan selama hampir 4 tahun oleh para penggemar BTTH. Janji 3 tahun. Masih ingat saat Xiaoyan dihina sebagai sampah dan diceraikan di rumahnya sendiri? Selama bertahun-tahun, fans menunggu. Bukan menunggu siapa yang menang, tapi menunggu harga diri yang ditegakkan kembali. Xiao家，萧炎，纳兰家，纳兰嫣然。当年你给我萧家的耻辱，今天请还回来。 Ketika Xiaoyan akhirnya berdiri di sekte Yunlan, yang terasa bukan sekadar duel biasa, melainkan pelepasan beban mental yang dipikul sejak episode awal. Puncaknya adalah saat Xiaoyan menggabungkan 2 api surgawi menjadi Buddha Angry Lotus. Ledakan energi yang dihasilkan bukan cuma menghancurkan arena, tapi juga menghancurkan kesombongan sekte tersebut. Ini adalah definisi epik dari sebuah pembalasan dendam yang elegan. Adegan ini menjadi ikonik bukan karena teknik Buddha Angry Lotus-nya, melainkan karena kesabaran, tekad, dan penantian panjang yang pada akhirnya semua rasa malu itu dibayar tuntas. To Soul Land. Pengorbanan Xiao Wu. 哥，对不起，这一次我不能让你的计划完成。 Jika ada satu adegan yang hampir selalu disebut saat fans membahas Donghua paling menyakitkan, itu adalah pengorbanan Xiao Wu. Adegan pengorbanannya di hutan besar Stardo adalah momen paling emosional dalam sejarah Shrek 7 Devils. Saat Tang San berada di ambang kematian, tidak ada jalan keluar, tidak ada keajaiban. Dan disitulah Xiao Wu membuat pilihan yang tidak semua karakter sanggup lakukan, yaitu mengorbankan dirinya sendiri. Visualnya sederhana bahkan hening. Xiao Wu berjalan perlahan menuju Tang San, diiringi musik yang tidak berteriak, tapi justru semakin menyayat. Adegan ini ikonik bukan karena kekuatan, melainkan tentang kehilangan identitas, masa depan, dan kebebasan. Demi satu orang yang dicintai. Bagi banyak fans, inilah standar tertinggi adegan romantis tragis dalam Donghua. Adegan ini membuktikan bahwa Donghua tidak hanya soal pukul-pukulan, tapi soal koneksi batin yang luar biasa dalam. 3. Perfect World. Pertarungan 2 jenius Xiao vs Yi. Lupakan air mata. Sekarang kita bicara tentang kehancuran total. Dalam Perfect World, pertarungan antara Xiao dan sepupunya Xie Yi adalah standar tertinggi untuk adegan aksi di Donghua pada masanya. Namun yang membuatnya ikonik bukan hanya kehancuran gunung dan langit, melainkan makna di balik duel itu. 2 anak, 2 takdir, 1 tulang tertinggi. Xiao tidak hanya bertarung melawan rivalnya, tetapi melawan masa lalu yang merampas segalanya darinya. Setiap serangan terasa berat karena ini bukan sekadar duel kekuatan, melainkan penentuan siapa yang berhak berdiri setelah semua ketidakadilan. Disinilah Perfect World menunjukkan bahwa epic tidak selalu bising. Kadang epic adalah pembuktian sunyi. For Jade Dynasty. Pengorbanan yang membelenggu. Jika 3 adegan sebelumnya dikenal karena kemenangan, pengorbanan, dan kekuatan absolut, maka adegan ini dikenang karena luka yang tidak pernah sembuh. Pengorbanan Biao adalah salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Donghua. Indah, tragis, dan sangat emosional. Namun yang jarang dibahas adalah dampaknya. Biao memilih mati demi Xiaofan. Tapi sejak saat itu, hidup Xiaofan tidak pernah benar-benar berjalan maju.
Ia tidak diselamatkan. Ia dibebani oleh kematian yang tidak pernah ia minta. Setiap langkahnya setelah itu bukan lagi tentang hidup, melainkan tentang menebus rasa bersalah yang tidak ada akhirnya. Dan dari sanalah lahir Guili, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai seseorang yang kehilangan alasan untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Inilah mengapa adegan ini ikonik, bukan karena kekuatannya, tetapi karena pengorbanan pun bisa menghancurkan masa depan seseorang. 4 adegan tadi adalah pilar. Mereka tidak hanya ikonik di masanya, tapi masih dibicarakan bertahun-tahun kemudian. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Dalam Donghua yang lebih baru, kita mulai melihat benih ikon yang sama, Renegade Immortal. Wang Lin mungkin belum berdiri sejajar dengan legenda-legenda tadi, tapi kehilangan pertamanya sudah menunjukkan satu hal. Ikon tidak lahir dari kekuatan, tapi dari rasa kehilangan. Dan di luar serial panjang, Donghua film seperti Naja dan White Snake membuktikan bahwa satu cerita pendek pun bisa melahirkan adegan yang dikenang selamanya. Melawan takdir, melepaskan yang dicintai, dan menerima kenyataan yang pahit. Ikonik tidak selalu berarti paling kuat, tapi yang paling lama tinggal diingatan. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang, kita akan kembali ke video ini untuk menambahkan satu nama lagi. Sekian pembahasan Donghua kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, dukung channel ini dengan like dan subscribe. Fanwa Channel pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.